ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan untuk berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara, dan negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit. Beberapa hal yang diterapkan dalam pembukaan lahan kelapa sawit baru sesuai prinsip ISPO yaitu: pertama, tersedia SOP atau instruksi atau prosedur teknis pembukaan lahan baru kelapa sawit. Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan memperhatikan konservasi lahan. Sebelum pembukaan lahan dilakukan, pelaku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan AMDAL. 4. Lahan tidak dapat ditanam dengan kemiringan. Lahan gambut dengan kedalaman 3 meter dan hamparan lebih dari 70%. Lahan adat sumber air, situs sejarah dan sebagian tetap dijaga kelestariannya. 5. Untuk pembukaan lahan gambut hanya dilakukan pada lahan kawasan budidaya dengan kelembapan gambut 3 meter, kematangan subtrisk atau matang, dan hemik atau setengah matang, dan di bawah gambut bukan merupakan lapisan pasir, kuarsa atau lapisan tanah sulfat asam, serta mengatur drainase untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 6. Khusus untuk lahan gambut harus dibangun sistem tata air atau water management sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Pembuatan sarana jalan, terasering, rorak, penanaman tanaman penutup tanah dalam rangka konservasi lahan. 8. Tersedianya rencana kerja tahunan atau RKT pembukaan lahan baru. 9. Kegiatan pembukaan secara terdokumentasi dan pernyataan berlaku usaha bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa bahan bakar. ISPO dikritik karena tidak melibatkan LSM dan auditor independen, namun dapat dikatakan lebih baik dibandingkan RSPO karena bersifat mengikat bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, sedangkan RSPO bersifat sukarela. Itulah sebabnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian berusaha meredam tudingan negatif tersebut dengan memberikan sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Dengan ISPO diharapkan menghindari dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca hingga pemicu deforestasi. Lantas apa bedanya ISPO dengan RSPO? Sertifikasi internasional RSPO bersifat voluntari untuk memenuhi permintaan pasar. Sebaliknya ISPO bersifat mandatory atau wajib. Alhasil akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan sertifikasi ISPO. Setidaknya ada 3 tujuan utama ISPO menurut Dr. Rosdiana Soeharto. Pertama, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit Indonesia untuk memperbaiki lingkungan. Kedua, meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di luar negeri. Ketiga, mendukung program pengurangan gas rumah kaca dan menjadi persyaratan utama negara pembeli bagi palm oil biodiesel. ISPO tidak hanya mengenai sertifikasi, namun juga dialog berkelanjutan antara pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pihak lainnya yang terkait. Pada bulan Maret 2014, perusahaan pemegang sertifikasi ISPO memfokuskan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu bahasan utama dalam perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penilaian ISPO ada 2 tahap. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Di mana caranya? Yaitu dengan melakukan penilaian usaha perkebunan dan menentukan kelas kebun. Kelas 1, 2, 3.
dapat mengajukan untuk disertifikasi. Yang kedua, lembaga independen. Ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau punya kerjasama dengan KAN. Perwakilan asing, auditor harus memiliki izin kerja. Apa saja persyaratan ISPO? Ada 7 kriteria, yaitu sistem perizinan dan manajemen risiko. Yang pertama, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit. Penundaan izin lokasi pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan. Dan yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab terhadap pekerja. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang keenam, peningkatan usaha secara berkelanjutan. Yang ketujuh, ISPO tidak akan memberatkan pengusaha karena peraturan tersebut seharusnya sudah dipenuhi. Ketentuan ISPO memiliki legal frame yang jelas. Sebagai ketentuan pemerintah, ISPO akan dinotifikasikan ke WTO agar diakui oleh seluruh anggota WTO. Penerapan ISPO adalah mandatori untuk pasar lokal dan ekspor. Kehadiran ISPO direspon positif oleh anggota GAPKI. Ya, bagi kalangan pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI, sertifikat ISPO merupakan langkah awal dari bentuk pengakuan bahwa perkebunan kelapa sawit bisa dikelola secara lestari. Perusahaan sawit yang mendapat ISPO menandakan proses produksinya sudah memperhatikan keseimbangan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Negara yang mewajibkan sertifikasi Sustainable Palm Oil baru Indonesia. Jika Eropa menerapkan kebijakan hanya membeli Sustainable Palm Oil, Indonesia adalah yang paling siap karena Indonesia produsen Certified Sustainable Palm Oil terbesar di dunia. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang ISPO dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami segenap kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.